Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1738 sampai tahun 1740. Hahaha. Nak, di bawah api kepunahanku, rohmu akan terbakar hingga ketiadaan. Ini adalah serangan yang paling ditakuti oleh para master jiwa biasa. Nikmati perasaan mimpi buruk abadi. Gong Changji tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihatnya. Kemenangannya sendiri. Api hantu yang tak ada habisnya, penuh kekuatan jiwa yang membara, merobek ruang langit dan bumi. Di hadapan gas gelap dan api hantu itu, Jericho Lee diam, matanya dingin. Orang-orang di kejauhan tidak bisa, mau tak mau menghela nafas, termasuk beberapa orang yang awalnya mendukung Jericho Lee. Untuk apa kamu mengeluh? Fang Gang tidak bisa menahan cemberutnya. Apa kamu tidak tahu? Jericho Lee mungkin kalah. Fang Xiayan terlihat rumit. Kalah. Tidak mungkin. Bagaimana saudara Li bisa kalah? Fang Gang menggelengkan kepalanya. Wu San menghela nafas, meskipun Li Tianxi memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, jarang dia bisa memaksa macan langit sampai ke titik ini. Namun kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Langkah ini merupakan langkah yang sangat mengerikan. Bagi seorang pejuang, ketika kekuatannya mencapai tingkat di atas penguasa surga, roh akan menjadi sangat penting. Roh juga merupakan jiwa. Jiwa itu sendiri adalah ilusi dan sulit untuk dikembangkan. Sulit untuk pulih setelah rusak. Itu selalu menjadi kelemahan seni bela diri. Di zaman kuno dan modern, menyerang jiwa dianggap sebagai taktik yang tabu. Hal ini dapat membuat pejuang menjadi idiot, atau dapat menghancurkan tubuh dan jiwa. Jurus Gong Changji, bahkan mereka yang satu alam dengannya pun tidak berani menerimanya. Terlebih lagi, Li Tianxi hanya setingkat Tianxi. Bukankah itu berarti saudara Li akan kalah? Fang Gang menjadi pucat. Aduh. Aku tidak mau mengakuinya, tapi memang begitu. Meskipun Li Tianxi masih bisa melawan saat ini, dia tidak akan bisa mendukung paling lama 3 menit, Wu San menghela nafas dengan tatapan rumit. Ya. Orang ini akhirnya akan kalah. Kulin sangat bangga. Ku Qian juga merasa lega. Selama anak ini kalah dan menjadi raja serta mengalahkan musuh, apa yang terjadi hari ini hanya akan menjadi batu loncatan bagi keluargaku untuk naik ke level yang lebih tinggi. Apakah kamu masih akan kalah? Mata Mo Qing menjadi rumit. Bocah ini, pada akhirnya, masih belum bisa menang, meski performanya sangat bagus, tapi Fang semakin menghela nafas. Kakek, apakah kakak Li benar-benar akan kalah? Long Wanyu mengertakkan gigi. Aku tidak tahu, desah Siang yang panjang. Percayalah padanya. Tidak. Li Sao tidak akan kalah. Yan Sue mengepalkan tangannya, meskipun kali ini sulit, hahaha. Mati. Bajingan, pergilah ke neraka. Hati Tuan Chao tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali. Bocah itu akhirnya sekarat. Bajingan kecil yang penuh kebencian ini akhirnya sekarat. Berani bertarung dengan kakek Gong dan membunuh 5 bersaudara, kamu pantas mati. Kulin sangat bangga hingga dia hampir melompat. Namun, ketika semua orang mengira Jericho Lee akan mati, ada cibiran di api hantu. Saya harus mengatakan bahwa cara menyerang rohnya sangat kuat. Sayangnya, semua orang di dunia akan takut dengan serangan roh, tapi aku tidak takut. Suara itu, biarkan Gong Changji meringis meremehkan, nak, sekarang masih berani bicara. Tidak, aku hanya sangat kecewa. Semua orang memuji harimau yang memotong, tapi sekarang sama saja. Baiklah, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu benar. Saatnya untuk mengakhiri. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Lee bergegas ke langit yang penuh api hantu dengan pedang Dewa Perang. Apakah kamu gila? Ketika semua orang melihat tindakannya, mereka berpikir akan efektif menyerang api hantu dengan pedang. Ambil inisiatif untuk bergegas, ini bukan untuk terburu-buru ke goblin. Namun, Jericho Lee tidak bermaksud berhenti sama sekali. Pedang itu bergetar dan pelangi meraung. Pedang pelangi, yang awalnya tampaknya tidak berbahaya bagi hantu api, disapu dengan satu pedang, dan api hantu menghilang. Adegan ini mengejutkan banyak orang, dan Gong Changji bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Wosh! Jericho Lee berkedip, seperti anak panah dari tali bergegas ke Gong Changji di depan. Gong Changji terkejut, dan dengan cepat melepaskan api industri pemusnahan untuk menyerang lawannya. Terlalu lambat. Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan cibiran mencemooh, dan pedang panjang itu terayun, aku memintamu untuk melakukannya sepanjang waktu sebelumnya, tapi sekarang aku. Katanya jatuh, pedangnya tiba.
Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan semangat pedang itu suram. Mengejar pedang angin sejauh ribuan mil, pedang itu memotong langit, bumi dan manusia. Betapa cepatnya jantung Gong Changji melonjak, dan dia menghindar dengan tergesa-gesa, mencoba menjauhkan diri. Maukah kamu melarikan diri? Jericho Lee bercanda, memutar pinggang dan perutnya, melemparkannya ke udara, dan menusuk pedangnya ketika dia jatuh. Tidak. Gong Changji terkejut. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan pedang Zenkihua untuk melawan. Sial. Pinggang dan perut Jericho Lee kembali terpelintir. Dengan pantulan sesaat, tubuhnya seperti ketapel yang fleksibel, berguling bebas di udara, seperti roller, memegang pedang panjang, berputar dan memotong. Sa-sa-sa. Pedang itu membelah udara, seperti suara arus listrik yang mengalir di udara. Itu menyeramkan. Ini. Mata banyak orang membelalak. Jika mereka disambar petir, kepala mereka menjadi kosong. Bahkan Gong Changji yang melawannya gemetar dan ketakutan setengah mati. Tentu saja, pada saat itu, dia merespons tepat waktu dan dengan cepat melawan dengan kapak besar. Dang-dang-dang. Pedang panjang itu menebas secara horizontal dan terus-menerus pada kapak besar itu. Kapak besar yang tak tertembus langsung patah, dan Gong Changji juga terlempar ke langit. Menendang. Jericho Lee terjatuh di atap dan melihat pedang di tangannya dengan sedikit ketidakpuasan. Aku tidak membunuhnya. Itu tidak normal. Dia berpikir bahwa dia seharusnya bisa membunuh Gong Changji dengan cara yang dia gunakan untuk menghadapi Gai Zhouyu terakhir kali. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada awalnya. Menatap pedang Dewa Perang, setelah berpikir sebentar, dia merenung, begitulah, kekuatan pedang Dewa Perang saja tidak cukup. Pedang terakhir Qianli yang mengejar pedang angin sebenarnya dapat membunuh Gong Changji, tetapi kekuatan pedang Zanshen terbatas, tidak dapat membawa terlalu banyak aura, dan tidak dapat membuatnya memainkan kekuatan maksimal dari gerakan ini, sehingga dapat jangan bunuh Gong Changji. Itu sangat disayangkan. Untuk memahami hal ini, Jericho Lee diam-diam mengambil kembali pedang Zanshen dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Ketika Jericho Lee berkata sayang, kerumunan yang menyaksikan perang sudah meledak. Lihat dengan jelas. Gerakan Li Tianxi barusan. Ya, seperti dua kacang polong. Begitulah. Aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Suara guncangan AC terdengar silih berganti. Apa yang sedang terjadi? Fang Gang dan yang lainnya sedikit bingung dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Apa yang terjadi pada mereka masing-masing? Mo Qingluan, Mo Caixian dan lainnya juga bingung. Aku tidak tahu, Mo Qing menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kosong. Di sini, Ye Zhenqiong perlahan pulih dari keterkejutannya dan menoleh ke arah Sang Jianxuan. Tuan Sang, apakah Anda melihatnya? Lihat. Sang Jianxuan menghela nafas, dan ekspresinya menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Pantas saja aku akhirnya mengerti kenapa dia begitu jahat. Bab 1739. Tuan Sang, apa yang kamu bicarakan? Long Wanyu berkedip, bagaimana aku bisa mendengar semuanya dengan bingung. Sang Jianxuan berkata sambil tersenyum pahit, Nona Long, pernahkah Anda mendengar jurus yang guru surgawi Li gunakan tadi? Long Wanyu tertegun dan mengedipkan matanya, maksudmu jurus pedang itu? Kelihatannya sangat kuat. Haruskah itu keahlian unik saudara Li? Ada apa? Apakah ada masalah? Itu memang keahlian uniknya, tapi juga keahlian unik orang itu. Pria itu. Long Wanyu berkedip. Di dunia, hanya ada satu orang yang bisa menguasai teknik pedang ini. Dia juga satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu pada teknik pedang Xuanji. Sang Jianxuan memusatkan pandangannya pada sosok di kejauhan. Orang itu adalah Li Xuanyuan, yang sekarang berada di peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi dan memiliki nama Dewa Bela Diri. Apa? Long Wanyu terkejut dan membuka mulutnya tak percaya. Saudara Li, itu, Dewa Bela Diri. Tidak peduli dia, atau Long Xiangyang, atau Sang Jianxuan, mereka semua tercengang. Shen. Apa itu? Zai Suo sedikit bingung. Fang hanya menggaruk kepalanya. Kedengarannya seperti nama yang kuat. Ini lebih dari sekadar sengit. Nada suara Sang Jianxuan rumit. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, semua orang yang dapat mencapai tingkat penguasa surga dalam seni bela diri adalah yang terbaik di surga. Dewa seni bela diri adalah Tianjiao di Tianjiao. Dia mengakhiri Gai Zhouyu di Menara Qiankun. Di dunia seni bela diri, ada daftar semua guru surgawi di Tiongkok, yang disebut daftar guru surgawi. 20 tahun yang lalu, Gai Zhouyu bertarung melawan 7 guru surgawi dan meraih kemenangan besar.
Sejak itu, dia telah memantapkan dirinya sebagai orang nomor satu dalam daftar Master Surgawi. Pekerjaan ini selama 20 tahun. Dan yang terakhir, adalah seorang pria bernama Lie, yaitu dewa bela diri saat ini. Itu adalah Situ Manlong, yang hanya menduduki peringkat kelima sebelum daftar guru surgawi, sampai batas tertentu, dapat dikatakan identik dengan dunia seni bela diri dan Taoisme di Tiongkok. Untuk masuk 10 besar, semuanya adalah eksistensi level Xiao Xiong. Wu Shen adalah satu-satunya pria berbakat yang baru berusia 22 tahun dan menduduki peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi di awal ramuan emas. Saya seharusnya berpikir bahwa Li Tianxi masih sangat muda dan sangat dekat dengan Dewa Perang. Saya jatuh ke dalam pemikiran orang-orang biasa. Mendengar ini, Ye Zhenqiong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, dikatakan bahwa orang di belakang perusahaan Rende adalah Wu Shen. Bukankah itu berarti, ya, perusahaan Rende adalah milik Li Shao? Penuh senyum. Terjadi keheningan yang mematikan. Untuk waktu yang lama, Mo Qingsu terkejut dan berkata, "Saudari Lingyan, apakah kamu sudah lama mengenalnya?" Angsa liar Mo Ling menggelengkan kepalanya, "Aku juga baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu, sebelum dia bersembunyi dariku." Banyak orang memandangnya dengan iri. Kemuliaan macam apa yang dimiliki seorang wanita yang merupakan dewa perang? Bagaimana mungkin? Mo Qing dipukul dengan keras dan menjadi pucat. Hua Rongrong di satu sisi juga seperti disambar petir. Bukan hanya mereka, tapi juga Fang Yue, dia sebenarnya bos di balik layar perusahaan Rende. Begitu. Mengapa sepupu Heming masuk ke perusahaan? Pasti saudara Li Fanggang tiba-tiba menyadari bahwa dengan kemampuan Fang Haiming, mustahil baginya untuk masuk ke perusahaan. Dia selalu ingin memahami hal ini sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya punya jawabannya. Fang Sayan menelan ludahnya. Sepertinya Su Ting juga ada di perusahaan Rende. Iya. Ketika sepupu Heming kembali, diam-diam dia memberitahu saya bahwa dia telah berkembang di ibu kota dan memiliki kekayaan beberapa miliar. Saya pikir dia sedang membual. Memang benar Fang Gang mendecakkan lidahnya dan berseru. Anak laki-laki itu adalah guru pertama yang membunuh Ge Zhouyu, dewa bela diri, menurut legenda. Zhou Changgong dan yang lainnya benar-benar bodoh saat ini. Awalnya, Jericho Li adalah Li Tianxi, yang cukup bagi mereka untuk bertarung. Kini Jericho Li telah mengungkap identitas yang lebih mengerikan. Mereka ingin mati. Saya akhirnya mengerti mengapa orang-orang di grup Tiandao sangat menghormatinya. Mengapa Ling Zentian begitu menghormatinya? Kenapa dia bisa menjadi guru di Universitas Mordor? Semuanya, karena dia adalah eksistensi legendaris. Ada jawaban atas semua hal yang tidak kita pahami sebelumnya. Namun ketika mendapat jawabannya, mereka sama sekali tidak senang. Sebaliknya, mereka menyesal. Wajah Sining menjadi pucat. Dia melihat ke arah Mo Ling yang tidak jauh dari situ. Dia sangat cemburu. Dia akhirnya mengerti arti berdiri di puncak dunia. Sudah terlambat untuk memahami semuanya sekarang. Sialan. Ternyata dewa perang itu adalah Tuan Li. Mereka telah menyelidiki begitu lama, tetapi mereka tidak menyelidiki dengan jelas, tetapi bagaimana identitas asli Wu Shen sebenarnya adalah Li Tianxi di depannya. Ini sangat dramatis. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pejuang? Keluargaku semua tercengang dan menolak menerima kenyataan. Bagaimana dia bisa menjadi dewa perang? Aku tidak percaya. Kulin menutup telinganya dan terus menggelengkan kepalanya. Kukian juga dalam keadaan kebingungan, dan hampir terjatuh dengan mata hitam. Bagaimana anak ini bisa menjadi dewa perang? Jika dikatakan bahwa Jericho Li adalah Li Tianxi sebelumnya, dan dia sangat terpukul, maka Jericho Li adalah dewa seni bela diri, dan itu seperti 5 guntur di langit. Bahkan jika dia adalah dewa bela diri, dia hanyalah seorang guru surgawi. Dia tidak bisa menjadi lawan Gong. Kulin mengertakkan gigi, wajahnya gila, dan dia berteriak, "Kakek Gong, kamu harus membunuhnya." Saat ini, Gong Changji sudah lama kehilangan ketenangannya. Dia menatap lawannya, "Kamu adalah dewa seni bela diri." Bisa dibilang yang paling kaget adalah dia. Ketika dia seumuran dengan Jericho Li, budidayanya hanya dalam periode pembuatan lembah, dan dia bahkan tidak menyentuh ambang batas guru surgawi. Namun Jericho Li sudah menjadi yang pertama dalam daftar guru surgawi, dan memiliki kekuatan untuk menantang guru jiwanya. Ini mengerikan. Ketika iblis seperti itu tumbuh besar, itu pasti musuh nomor satu sekte jiwa hitam. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dalam sekejap, hati Gong Changji melonjak dengan niat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membunuh Jericho Li dengan cara apapun.
Jericho Lee, dengan kedua tangan di punggungnya, tampak seperti makhluk abadi yang terbuang di dunia, dan angin sepoi-sepoi dan awan cerah. Apakah aku dewa seni bela diri? Apakah kamu mengejutkanku? Itu benar. Kalian yang selalu suka duduk santai dan melihat ke langit, bagaimana kamu bisa memikirkan identitas asliku? Kamu tidak bisa membunuhku. Gong Changji mengertakkan gigi dan minum dengan marah. Gai Zhouyu mengatakan hal yang sama loh. Saat itu, dia meningkatkan kekuatannya ke Zongjing Lingxi melalui metode rahasia. Saat itu, aku masih pemula, tapi aku tidak membunuhnya dengan seluruh kekuatanku. Kamu jauh lebih baik daripada Gai Zhouyu. Sayangnya. Bab 1740. Mulut Jericho Lee melengkung seperti senyuman. Dia mengangkat tangannya. Kekosongan itu berputar dengan keras. Udara hitam di sekitar tubuhnya tiba-tiba seperti menghadapi musuh dan mundur satu demi satu. Kemudian, hawa dingin yang ekstrim dengan dia sebagai pusatnya, menyebar. Kanyi. Hawa dingin merajalela, dan sepertinya membekukan segalanya. Dari tengah hawa dingin, pedang perlahan muncul. Ini. Semua mata membelalak. Di depan udara dingin, pedang panjang muncul di tangan Jericho Lee. Senjata ajaib. Mata seorang pejuang bersinar. Tidak, itu senjata ajaib. Wusan terkejut dan memandang pedang itu dengan tidak percaya. Kata, senjata ajaib, membuka mulut banyak orang. Gosok. Kamu tidak benar. Ini bukan senjata ajaib. Sang Jianxuan menarik napas dingin dan dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah senjata roh, dan ini bukan senjata roh biasa. Apa? Senjata roh. Semua prajurit terbakar, dan yang lain yang mendengarnya sedikit pun menjadi gempar. Apa itu senjata roh? Ye Zhenqiong sedikit bingung. Melihatnya, Sang Jianxuan menjelaskan dengan suara yang dalam, senjata adalah sarana penting bagi seorang pejuang untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Senjata yang kuat dapat membuat kekuatan seorang pejuang meningkat secara dramatis. Dan senjata juga bersifat hierarkis. Sebagian besar senjata yang dapat dibuat disentuh adalah barang biasa karena levelnya terbatas. Ada dua level, senjata dan suanbing. Yang pertama adalah senjata yang terbuat dari tembaga dan besi, sedangkan yang kedua adalah senjata yang terbuat dari bahan yang relatif langka. Karena bahannya yang berharga, kekuatannya jauh lebih tinggi. Seperti pedang yang digunakan oleh Wu Shen sebelumnya, itu harusnya adalah suanbing yang terbuat dari suan tiejing. Kami tidak peduli apakah senjata jenis ini kuat atau tidak, tetapi karena bahan yang terbatas, sangat sulit untuk ditingkatkan. Efektivitas tempur prajurit setelah mencapai tingkat budidaya tertentu. Pada saat ini, prajurit akan mengejar senjata yang lebih kuat, tetapi kekuatan sebagian besar material di dunia tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, beberapa seniman bela diri yang mahir dalam pemurnian senjata akan meningkatkan kekuatan senjata dengan memberi mereka kekuatan lain. Praktik yang umum dilakukan adalah menyempurnakan kekuatan Dao di suanbing dengan menyempurnakan susunan senjata. Ketika suanbing memiliki lebih dari 12 pola Dao, itu akan menjadi senjata ajaib. Senjata ajaib itu sendiri diberkahi dengan kekuatan jalan. Meski sangat lemah, kekuatan yang bisa dikeluarkannya jauh melebihi senjata biasa. Senjata ajaib apapun bisa dijual dengan harga puluhan juta. Ketika senjata ajaib memiliki kekuatan lebih besar, dan mencapai jumlah tertentu, itu akan menjadi senjata ajaib, yang merupakan keberadaan yang lebih kuat. Senjata ajaib yang paling umum dapat dengan mudah menyaingi kekuatan guru surgawi. Senjata ajaib yang kuat bahkan bisa menyakiti guru surgawi atau bahkan guru spiritual. Sejujurnya, meskipun kuat, senjata ajaib itu sendiri hanyalah sebuah kategori senjata, dan tidak memiliki spiritualitas nyata, yaitu kebijaksanaan. Ketika jenis tertentu kebijaksanaan lahir dalam senjata ajaib, yang dapat memiliki emosinya sendiri, seperti manusia, senjata ajaib semacam ini akan diubah menjadi senjata roh. Sang Jianxuan memandangi pedang dingin di tangan Jericho Lee, dan matanya penuh rasa iri. Senjata roh bisa dikatakan sebagai harta karun yang bisa dipenuhi tapi tidak dicari, dan senjata roh bisa menyaingi master jiwa, atau bahkan level eksistensi yang lebih tinggi. Yang terpenting, alat psionik bisa berkembang. Itu bernilai banyak uang. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang terkejut. Bahkan Yin Yao dan yang lainnya, yang selalu mengetahui kemampuan luar biasa Jericho Lee, berada dalam kondisi pikiran yang lama. Li Shao layak menjadi Li Shao. Bahkan senjata roh pun bisa dibuat dengan mudah. Bagaimana mungkin? Wajah Kulin pucat dan hampir pingsan. Senjata roh. Bibir Kukian terus bergetar. Penderitaan terbesar dalam hidupnya adalah musuh menunjukkan kartu yang kuat satu demi satu.
Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Wu Shen menang. Nada suara Sang Jianxuan adalah penegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Zhenqiong dan yang lainnya telah menunjukkan kegembiraan mereka. Fang Gang dan yang lainnya juga sangat senang, hebat, saudara Li akan menang. Tidak. Keluargaku semuanya tewas. Di pusat pertempuran, wajah Gong Changji memucat. Butuh waktu lama baginya untuk meredakan keterkejutan dan kebingungannya. Dia menatap Bing Lingjian, dan segera ada sedikit keserakahan di matanya. Ya. Bahkan jika kamu memiliki senjata ajaib, kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Jericho Li secara alami menyadari keserakahannya dan berkata, aku tidak membunuhmu sekarang. Hanya saja kekuatan pedang Warcraft terbatas. Tapi kali ini berbeda. Anda tidak berpikir artefak di tangan saya hanya untuk ditonton, bukan? Laba-laba 7 dosa, Tuan. Dari pedang jiwa es, garis besar laba-laba 7 kejahatan muncul. 7 laba-laba kejahatan. Banyak orang tercengang saat melihat garis besar itu. Rambut Sang Jianxuan berdiri tegak, dan napasnya dingin. Laba-laba 7 kejahatan adalah bahaya umum yang berada di peringkat teratas di antara para iblis. Ia memiliki 7 jenis racun, yang membuat prajurit dan iblis ketakutan. Mengapa Dewa Perang menggunakannya sebagai senjata? Ya ampun Tuhan, untuk sesaat, dia merasakan absurditas. Jericho Li jelas merupakan orang pertama yang berani menggunakan roh ganas ini sebagai senjata. Laba-laba 7 dosa, bantu aku membunuh musuh. Perintah Jericho Li. Ya, Tuan. Laba-laba 7 dosa membuka kakinya yang besar, dan pedang jiwa es segera mengeluarkan hawa dingin yang tak terbatas. Perbedaan terbesar antara alat sihir dan senjata sihir adalah bahwa alat sihir dan senjata sihir perlu dikendalikan oleh pemiliknya. Karena mereka memiliki sihir alat, mereka dapat bertindak secara mandiri, dan mereka dapat sepenuhnya menggantikan pemiliknya dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Sederhananya, memiliki senjata psionik berarti memiliki seorang penolong. Melawan seorang pria adalah 2 lawan 1. Melihat laba-laba yang tamak dari 7 kejahatan, pori-pori Gong Changji tiba-tiba terbuka, dan dia segera memadamkan apinya. Udara hitam yang memadamkan api industri langsung menyerang udara dingin yang tiada habisnya. Yi. Namun, senjata roh adalah senjata roh, yang jauh melampaui kekuatan master jiwa. Pedang jiwa es, yang telah memperoleh kekuatan jalan es dan salju, telah melampaui kekuatan besi dingin roh es. Dingin yang mengerikan, langit dan bumi es, dalam sekejap mata akan langsung menjadi gas hitam es, pemusnahan api hantu. Kiss. Semua orang terkesiap dan kelopak mata mereka melonjak. Dingin sekali. Apakah itu kekuatan psionik? Mengerikan sekali. Ki hitam membeku dalam sekejap, begitu kuat sehingga daya tembak divisi jiwa tidak dapat dibuka sepenuhnya. Bahkan Gong Changji tidak menyangka dinginnya pedang bingpu akan begitu menyengat. Gong Changji sangat marah dan segera melambaikan kapaknya untuk menemui musuh. Sua. Jericho Li keluar dari ruangan satu persatu. Pedang jiwa es terbang ke tangannya seperti pita. Pedang panjang itu tiba-tiba tertusuk. Itu sangat cepat, rumit dan sengit. Ini gerakan lain, kamu tidak bisa memikirkannya. Gong Changji tampaknya telah mengharapkan gerakan Jericho Li, dan segera menjauh untuk menghindar dan menjauhkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersembunyi? Bukan hanya Gong Changji yang diharapkan, tetapi juga Jericho Li yang berharap akan menjaga diri dari serangannya sendiri. Pada saat serangannya gagal, tubuhnya terlempar ke udara. Tubuhnya seperti pedang yang fleksibel, dan dia mendatangi lawannya dalam sekejap.